Langit malam di tanah Galuh mendadak bergemuruh. Petir menyambar tanpa henti, angin berputar di puncak Gunung Ciremai, dan dari puncaknya terpancar cahaya keemasan yang menembus awan. Para penduduk desa berlarian keluar rumah, memandangi fenomena langka itu dengan hati bergetar antara takut dan takjub. Para tetua berbisik, pertanda besar, ada jiwa agung yang akan lahir malam ini. Di sebuah gubuk sederhana di kaki gunung, seorang bayi lahir dari rahim permaisuri kerajaan Galuh. Bayi itu tidak menangis seperti manusia biasa, melainkan hanya menatap langit dengan mata bercahaya kebiruan. Saat itu juga, seekor harimau putih muncul dari arah hutan, berjalan perlahan menuju gubuk, lalu duduk di depan pintu seakan menjaga sang bayi. Tak ada yang berani mendekat. Semua bersujud, meyakini bahwa anak itu telah dipilih oleh para dewa. 3 hari kemudian, seorang resi tua datang dari puncak Ciremai, mengenakan jubah abu-abu dan membawa tongkat dari kayu cendana. Ia menatap bayi itu lama, lalu berucap lirih, "Dialah yang kelak disebut Siliwangi, cahaya yang akan menyatukan bumi Pasundan." Tapi ingat, setiap cahaya menimbulkan bayangan, dan setiap kekuatan menuntut pengorbanan. Kata-kata itu menggema, membuat seluruh istana terdiam dalam makna yang tak terjangkau. Sejak saat itu, alam seperti tunduk pada keberadaan bayi itu. Sungai-sungai menjadi jernih, burung-burung bernyanyi lebih merdu, dan panen melimpah ruah. Namun bersamaan dengan itu, dari kejauhan terdengar suara angin yang membawa desis halus, bisikan dari makhluk halus penghuni hutan timur yang tidak menyukai kelahiran sang cahaya. Mereka berjanji akan menebar kegelapan untuk mengimbangi terang yang baru muncul di dunia. Tahun demi tahun berlalu, Siliwangi tumbuh menjadi anak yang berbeda dari manusia biasa. Tubuhnya kuat, tatapannya tajam, namun hatinya lembut dan penuh kasih. Ia mampu menenangkan binatang buas, bahkan membuat hujan turun hanya dengan doa. Para pendeta menyebutnya anak alam karena jiwa dan semestanya seolah saling terhubung. Namun di balik ketenangan itu, kerajaan mulai mengalami gangguan, malam-malam panjang dipenuhi mimpi buruk dan pertanda aneh di langit. Pada suatu malam, saat bulan purnama merah membara di langit, Resi Ciremai kembali muncul di hadapan raja dan berkata, "Waktu anakmu menempuh jalan takdir sudah dekat. Dunia akan bergetar di bawah langkahnya. Tapi jangan lupa, takdir raja bukan hanya memerintah, melainkan melindungi, sekalipun harus kehilangan segalanya." Raja hanya terdiam, menatap putranya yang sedang tertidur dengan senyum damai, tak sadar bahwa masa depannya sudah ditulis oleh tangan para leluhur. Di luar istana, harimau putih yang dulu menjaga kelahirannya berdiri menatap langit yang merah membara. Suaranya mengaum panjang, menggetarkan bumi hingga dedaunan bergetar. Malam itu menjadi saksi awal perjalanan seorang anak manusia yang kelak dikenal sebagai Prabu Siliwangi, sang singa dari Pajajaran, pewaris cahaya yang akan menantang kegelapan takdirnya sendiri. Pagi menyapa lembut di lembah Pajajaran, diiringi kabut tipis yang menari di antara pepohonan. Di usia remaja, Siliwangi telah menunjukkan kebijaksanaan melebihi umurnya. Namun, sang Resi Agung dari Ciremai datang membawa pesan, cahaya sejati harus ditempa oleh kegelapan. Maka, ia dibawa ke alas Pakuan, hutan suci tempat para leluhur bersemayam dan roh penunggu berdiam. Tidak ada peta, tidak ada penuntun, hanya keheningan dan suara alam yang menguji keberanian jiwanya. Hari-hari pertama terasa sunyi dan berat. Di tengah hutan yang rimbun, Siliwangi belajar bertapa bersama para resi, menahan lapar, menahan amarah, dan menaklukkan rasa takut. Ia harus menyatu dengan alam, mendengar bisikan sungai, memahami bahasa angin, dan membaca tanda-tanda bintang.
Setiap malam, cahaya dari tubuhnya kian redup, seolah ditelan oleh gelapnya hutan. Namun itulah tujuan sang resi, agar ia belajar menemukan terang dari dalam dirinya sendiri. Pada malam ke-40, ujian sejati dimulai. Langit berubah hitam pekat tanpa bintang. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok bayangan dengan mata menyala merah, perwujudan ketakutan dan keserakahan manusia. Siliwangi gemetar, tapi ia ingat ajaran gurunya, kegelapan bukan untuk dilawan, melainkan untuk dipahami. Dengan tenang ia menutup mata, menyatukan napasnya dengan bumi, dan cahaya lembut pun keluar dari tubuhnya, menembus kabut tebal hingga makhluk-makhluk itu lenyap bersama suara angin. Ketika ia membuka mata, yang tersisa hanyalah dirinya sendiri dan seekor harimau putih berdiri di hadapannya. Binatang itu menundukkan kepala, seolah memberi hormat. Siliwangi menatapnya dengan tenang, lalu berkata, "Engkau bukan musuhku, tapi bagian dari jiwaku." Sejak malam itu, roh harimau menjadi penjaga spiritualnya, simbol keberanian dan kekuatan yang akan selalu menyertai langkahnya. Pagi berikutnya, para resi datang menemuinya. Wajah mereka tenang, tapi sorot mata mereka penuh kebanggaan. "Engkau telah melewati gerbang kegelapan," ujar Resi Ceremai. "Mulai hari ini, engkau bukan lagi siswa. Engkau adalah penerus para raja yang lahir untuk menjaga keseimbangan dunia." Mereka memberikan kalung dari taring harimau, lambang persatuan antara manusia, alam, dan roh penjaga tanah Sunda. Dengan langkah mantap, Siliwangi meninggalkan alas Pakuan. Burung-burung beterbangan di atasnya, dan angin seolah menyanyikan lagu kemenangan. Ia telah menaklukkan bukan hanya hutan, tetapi juga dirinya sendiri. Disinilah awal kelahiran seorang pemimpin sejati, raja yang tak hanya berkuasa, tapi juga memahami makna hidup, kematian, dan kehormatan. Namun dari kejauhan, di balik kabut lembah, sepasang mata hitam memandangnya dengan iri. Kegelapan yang dulu ia taklukkan belum sepenuhnya lenyap. Bayangan itu berbisik di udara, "Siliwangi, engkau boleh menjadi cahaya, tapi ingat, setiap cahaya kelak akan memanggil bayangannya kembali." Langit biru membentang di atas tanah Pasundan, seakan memberkati perjalanan Siliwangi yang kini telah kembali dari alas Pakuan. Ia bukan lagi seorang pemuda biasa, sorot matanya teduh namun tajam, suaranya tenang namun berwibawa. Rakyat Galuh menyambut kepulangannya dengan sorak-sorai dan air mata haru. Mereka tahu, darah raja sejati telah lahir dalam dirinya. Dari tanah yang subur hingga gunung yang menjulang, semua menyebut satu nama dengan penuh hormat, Siliwangi, sang penerus cahaya. Namun Siliwangi tidak datang untuk merebut tahta, melainkan untuk menyatukan hati. Di hadapan para bangsawan dan pemuka adat, ia berkata dengan suara lantang, "Kita bukan bangsa yang harus saling mengalahkan. Kita adalah satu tanah, satu darah, satu jiwa." Ucapannya bergema di seluruh istana, menembus batas kerajaan yang selama ini terpecah oleh ambisi dan keserakahan. Kata-kata itu menjadi awal dari persatuan baru di tanah Sunda. Dari persatuan itu lahirlah kerajaan Pajajaran, kerajaan megah yang dibangun di tanah Pakuan, di antara hutan dan sungai yang menyejukkan. Rakyat bekerja bersama tanpa paksaan, batu demi batu disusun dengan gotong royong dan doa. Istana berdiri megah dengan ukiran harimau putih di setiap gerbangnya, lambang keberanian dan penjaga keseimbangan. Di tengahnya, tumbuh pohon besar bernama Ki Hujung, tempat raja bersemedi dan mendengar suara leluhur. Pemerintahan Siliwangi menjadi zaman keemasan. Ia tidak hanya mengatur tanah dan perdagangan, tapi juga menata jiwa manusia. Ia mengajarkan para prajurit untuk melindungi, bukan menindas, mengajarkan para petani untuk menghormati bumi,
dan menanamkan nilai bahwa kekuasaan tanpa kasih hanyalah kehancuran yang menunggu waktu. Di setiap desa, rakyat hidup damai, dan nyanyian anak-anak menjadi tanda makmur sebuah negeri. Namun di tengah kedamaian itu, Siliwangi sering termenung di tepi Sungai Citarum, menatap pantulan wajahnya di air yang jernih. Dalam keheningan, ia mendengar bisikan lembut dari arah selatan, suara yang memanggil namanya dengan nada rindu. Suara itu terasa asing namun menenangkan, seperti angin laut yang membawa aroma garam dan misteri. Ia tak tahu, panggilan itu akan menuntunnya pada kisah cinta dan kutukan yang kelak mengguncang takdirnya. Para resi memperingatkan, "Wahai Prabu, jangan biarkan hatimu terjerat oleh suara yang tak berasal dari bumi." Tapi Siliwangi tersenyum lembut dan menjawab, "Jika suara itu datang dari alam, maka aku akan mendengarnya. Sebab aku adalah bagian dari alam itu sendiri." Dari sanalah benih takdir mulai tumbuh, antara cinta dan tanggung jawab, antara manusia dan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Dan ketika malam tiba, dari laut jauh di selatan, gelombang berkilau memantulkan cahaya bulan seperti mata seorang dewi yang tengah menatap ke arah Pajajaran. Disitulah, tanpa disadari, dua takdir besar mulai saling menarik, sang raja dari tanah dan sang putri dari samudera, dalam kisah cinta yang akan mengubah sejarah tanah Sunda selamanya. Malam di Pajajaran begitu tenang. Bulan purnama menggantung penuh di langit, memantulkan cahaya perak ke permukaan Sungai Citarum. Di tepi sungai itu, Prabu Siliwangi termenung sendirian. Angin berembus lembut membawa aroma garam laut, aroma yang tak seharusnya ada di jantung tanah Sunda yang jauh dari pantai. Dari kejauhan, terdengar alunan suara lembut, seperti nyanyian yang menembus jiwa. Saat ia menoleh, dari balik kabut muncul sosok perempuan berbalut sinar kehijauan, berjalan di atas air dengan langkah sehalus embun. Dialah Dewi Kadita, Putri Laut Selatan. Tatapan mereka bertemu, dan dunia seolah berhenti berputar. Tak ada kata yang terucap, hanya keheningan yang syarat makna. Siliwangi, sang raja tanah, dan Kadita, sang putri laut, seperti dua jiwa yang telah lama mengenal satu sama lain dalam rahasia takdir. Malam itu, di bawah purnama, cinta mereka bersemi, cinta yang menyatukan dua dunia, daratan dan lautan, namun juga cinta yang menantang hukum semesta. Hari-hari berikutnya, Dewi Kadita sering datang menyusuri kabut pagi di istana Pajajaran. Rakyat menyebutnya Dewi dari Ombak Sunyi. Keberadaannya membawa kedamaian, sawah-sawah tumbuh subur, hujan turun dengan lembut, dan burung-burung laut terbang hingga ke daratan. Namun di balik keindahan itu, para resi mulai gelisah. "Prabu," ujar resi Ceremai dengan wajah muram, "kau mencintai makhluk dari alam yang berbeda. Laut dan darat tak akan pernah menyatu tanpa menukar satu hal, keseimbangan." Siliwangi terdiam. Ia tahu kata-kata sang resi bukan ancaman, melainkan peringatan. Namun hatinya telah tertambat. "Bila cinta ini salah," katanya pelan, "biarlah aku yang menanggung kutukannya. Sebab aku tak mungkin menolak sesuatu yang telah ditulis oleh langit." Ucapannya menjadi angin yang mengguncang jiwa para penjaga istana, membuat mereka menyadari bahwa bahkan raja sekalipun tak kebal terhadap takdir cinta. Pada suatu malam, laut bergemuruh dengan amarah. Ombak tinggi menerjang, seolah menolak persekutuan antara manusia dan Dewi Laut. Kadita berdiri di tepi pantai selatan dengan mata berkaca-kaca. "Aku harus kembali," katanya dengan suara bergetar. "Alam menolak persatuanku denganmu, wahai Siliwangi. Tapi cintaku takkan padam, bahkan ketika jarak memisahkan dunia kita." Sebelum fajar datang, ia lenyap dalam pusaran air yang bercahaya,
meninggalkan buih laut yang berkilau seperti air mata. Keesokan harinya, Prabu Siliwangi berdiri di tepi samudera, menatap gelombang yang membawa namanya. Ia tidak menangis, namun di matanya tersimpan luka yang dalam. Sejak hari itu, ia berjanji menjaga keseimbangan antara darat dan laut, antara manusia dan alam. Setiap kali angin selatan berembus lembut ke Pajajaran, rakyat percaya itu adalah bisikan cinta Dewi Kadita yang masih setia menatap sang raja dari kejauhan. Dan malam-malam tertentu, ketika bulan purnama memantulkan cahaya di ombak putih, tampak bayangan dua sosok berjalan berdampingan di permukaan laut, Siliwangi dan Kadita, tak lagi terikat oleh dunia, tapi oleh cinta yang abadi di antara batas darat dan samudera. Tahun-tahun berlalu sejak kepergian Dewi Kadita, namun keagungan Pajajaran tetap bersinar di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi. Rakyat hidup dalam kedamaian, perdagangan makmur, dan hutan-hutan tetap hijau. Namun di balik kejayaan itu, angin timur mulai berhembus membawa kabar tentang kekuatan baru, pasukan dari timur yang datang dengan bendera hitam dan ajaran asing yang menebar janji dan ancaman. Mereka tak hanya membawa senjata, tapi juga kata-kata yang menyesatkan hati. Satu persatu, kerajaan kecil di timur jatuh dalam pengaruh kekuatan itu. Mereka datang dengan kedok persaudaraan, namun di baliknya tersimpan ambisi untuk menundukkan seluruh tanah Pasundan. Di istana Pajajaran, para penasihat mulai berdebat. Ada yang berkata Siliwangi harus menyerang lebih dulu, ada pula yang memohon agar ia berdamai. Tapi sang Prabu hanya menatap peta kerajaan di hadapannya, matanya teduh namun penuh beban. Tidak semua perang dimenangkan dengan darah, katanya pelan, namun jika tanah ini diusik, aku tak akan tinggal diam. Namun bahaya terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Beberapa bangsawan yang haus kuasa mulai tergoda oleh janji-janji dari timur, harta, kekuasaan, dan kekebalan. Mereka menebar fitnah, memecah kesetiaan, dan menyusupkan pengaruh kegelapan ke dalam hati para prajurit. Siliwangi menyadari hal itu, tapi ia menahan diri. Bila aku membasmi mereka dengan pedang, ucapnya kepada Resi Ceremai, aku akan kehilangan jiwa negeriku. Tapi bila aku diam, racun ini akan membunuh dari dalam. Malam demi malam, Prabu Siliwangi bersemedi di bawah pohon Kihujung, memohon petunjuk leluhur. Dalam keheningan, ia melihat penglihatan, seekor naga hitam merayap dari timur, melilit tanah Pajajaran. Sementara harimau putih, simbol dirinya, berdiri di atas tebing, mengaum sendirian menghadapi gelombang kegelapan. Ketika ia membuka mata, air matanya menetes. Ia tahu, waktu damai telah berakhir. Keesokan harinya, matahari terbit dengan warna merah darah. Dari ufuk timur, pasukan bersenjata lengkap mendekat, membawa bendera hitam bergambar kepala ular. Mereka menuntut Pajajaran menyerah, tunduk pada ajaran baru yang menghapus keyakinan leluhur. Siliwangi berdiri di gerbang istana, mengenakan jubah putih dan mahkota emas. Suaranya bergema di udara, tanah ini bukan milik siapapun selain para leluhur dan anak cucu yang lahir dari rahimnya. Selama aku bernafas, Pajajaran tak akan tunduk pada kegelapan. Pertempuran pun tak terhindarkan. Api perang membakar ladang dan desa. Langit dipenuhi asap hitam, dan suara teriakan menjadi nyanyian duka. Namun yang paling menyakitkan bagi sang Prabu bukanlah darah yang tumpah, melainkan pengkhianatan dari dalam istananya sendiri. Salah satu orang kepercayaannya membuka gerbang rahasia, membiarkan pasukan timur masuk hingga jantung kerajaan. Di tengah kekacauan itu, Resi Ceremai berlari menuju sang Prabu, wajahnya penuh luka. "Wahai Raja Cahaya," katanya lirih, "pertempuran ini bukan lagi tentang kemenangan.
Ini tentang menjaga kehormatan dan menjaga keseimbangan dunia. Siliwangi menggenggam tangannya, menatap jauh ke arah barat, ke arah hutan sancang, tempat ia tahu takdir terakhirnya telah menunggu. Langit Pajajaran memerah seperti bara. Asap membumbung dari desa ke desa, dan suara perang menggema hingga ke pegunungan. Prabu Siliwangi berdiri di atas kuda putihnya, tubuhnya berlumur debu dan darah, namun matanya tetap menyala seperti api kehidupan. Di belakangnya, pasukan Pajajaran tersisa hanya separuh dari jumlah awal. Mereka bukan lagi berperang demi menang, melainkan demi kehormatan terakhir tanah leluhur. Sebelum matahari terbenam, Resi Ceremai datang dan berlutut di hadapan sang Prabu. "Wahai Siliwangi," katanya dengan napas terengah, "musuh terlalu banyak, dan Pajajaran telah jatuh. Hanya satu tempat yang tersisa untukmu, hutan sancang. Di sanalah roh para leluhur masih bersemayam. Pergilah ke sana, bukan untuk lari, tapi untuk kembali kepada asalmu." Siliwangi menatap lembah yang terbakar, lalu menjawab lirih, "Jika takdir menghendaki aku lenyap, biarlah aku lenyap bersama bumi yang kujaga." Ia memacu kudanya menuju barat, diikuti sisa pasukannya yang setia, sementara langit di belakangnya seolah runtuh dalam nyala perang. Perjalanan menuju hutan sancang seperti melintasi dunia yang sekarat. Sungai-sungai memerah, pepohonan menangis dengan daun yang gugur, dan burung-burung terbang menjauh. Namun ketika mereka tiba di gerbang hutan, suasana berubah hening dan sakral. Udara di sana begitu sejuk, dan cahaya lembut memancar dari pepohonan. Di tengah hutan itulah, Siliwangi turun dari kudanya dan menatap langit, berkata dengan tenang, "Disinilah akhir sekaligus awal dari cahaya Pajajaran." Musuh mengejar hingga ke tepi hutan, namun sesuatu yang aneh terjadi. Begitu kaki mereka menjejak tanah sancang, kabut pekat turun menyelimuti segalanya. Dari balik kabut terdengar auman harimau yang mengguncang bumi. Pasukan musuh panik, saling menubruk, tak tahu arah. Dalam kepungan kabut itu, mereka hanya melihat siluet Siliwangi berdiri tegak, tubuhnya mulai diselimuti cahaya keemasan. "Rakyatku," suara Siliwangi menggema di antara pepohonan, "jangan tangisi kepergianku. Aku tak mati, hanya kembali menjadi bagian dari tanah ini." Ia mengangkat tangannya ke langit, dan cahaya turun dari awan, menyelimuti dirinya serta seluruh pengikut setianya. Tanah bergetar, angin berputar kencang, lalu semuanya lenyap dalam kilatan cahaya yang memancar hingga ke langit barat. Ketika kabut akhirnya sirna, musuh tak menemukan apapun, tidak tubuh, tidak senjata, hanya jejak kaki batu yang menancap di tanah, seolah mengabadikan langkah terakhir sang raja. Di udara tersisa aroma bunga hutan yang tak pernah pudar, dan suara samar auman harimau yang terdengar setiap kali senja turun di sancang. Sejak hari itu, tak ada yang berani menginjakkan kaki di hutan itu. Rakyat percaya Prabu Siliwangi tidak mati, melainkan berubah menjadi singa putih penjaga tanah Sunda, menunggu waktu ketika kebenaran kembali diperlukan. Di setiap desiran angin barat, mereka berbisik pelan, "Rahayu, Prabu Siliwangi, jaga kami dalam diam abadi." Sejak hari hilangnya Prabu Siliwangi di hutan sancang, kabar misterius menyebar ke seluruh penjuru tanah Sunda. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi, namun banyak yang bersumpah melihat cahaya emas menembus langit pada malam itu, dan mendengar auman harimau menggema di antara pepohonan. Beberapa mengatakan itu pertanda raja telah kembali ke alam roh, sementara yang lain percaya ia dikutuk menjadi penjaga hutan abadi. Para resi berkumpul di kaki Gunung Salak, bersemedi berhari-hari untuk mencari jawaban. Dalam heningnya alam, mereka mendapat penglihatan, Siliwangi tidak mati.
Ia telah melebur dengan kekuatan bumi dan roh leluhur, menjadi penyeimbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun bagi yang tamak dan berniat jahat, sosoknya akan tampak sebagai harimau putih raksasa yang menjaga batas antara kehidupan dan kutukan. Maka, orang-orang menyebutnya Sang Maung Pajajaran. Namun, di balik legenda itu, ada pula mereka yang percaya bahwa Siliwangi dikutuk bukan karena kejahatan, tapi karena kesetiaannya pada janji lama. Dulu, sebelum pertempuran besar, ia berjanji kepada para dewa untuk menjaga kehormatan tanah Sunda sampai akhir zaman. Janji itu begitu sakral hingga bahkan kematian tak bisa memutusnya. Maka, roh Siliwangi terperangkap antara dunia abadi tapi tak lagi manusia. Ia menjadi simbol kesetiaan yang tak tertebus, cinta yang tak bisa kembali, dan tanggung jawab yang tak pernah berakhir. Banyak pengembara mencoba mencari keberadaannya. Ada yang mengaku melihat harimau putih muncul di tepi sungai, ada yang mendengar langkah kaki berat di tengah malam, namun tak seorang pun berhasil mendekat. Mereka berkata, jika engkau datang dengan hati suci dan niat tulus, hutan Sancang akan terasa damai dan terang. Tapi jika engkau datang dengan keserakahan, kabut akan menelanmu, dan tak ada yang akan menemukan jasadmu lagi. Waktu berjalan, Pajajaran pun menjadi legenda, tertelan oleh perubahan zaman. Namun nama Siliwangi tak pernah sirna. Di setiap upacara adat, di setiap mantra Sunda kuno, namanya masih disebut dengan hormat. Anak-anak tumbuh dengan kisah bahwa sang raja masih mengawasi mereka, bukan dari istana emas, tapi dari balik rimba yang sunyi, di mana roh harimau putih bersemayam dalam keabadian. Kadang, ketika bulan purnama muncul di atas laut selatan, ombak berkilau seperti mata seorang dewi yang menatap ke arah barat. Orang-orang tua berkata, itu tanda bahwa Dewi Kadita masih menunggu Siliwangi di batas dunia, menanti hari di mana sang raja akan menepati janjinya untuk kembali. Cinta mereka tak pernah padam, hanya berubah menjadi doa yang bergema di antara angin, laut, dan hutan. Dan di setiap angin malam yang berhembus dari Sancang, terdengar bisikan lembut, suara yang tak bisa dijelaskan oleh manusia. Sebagian berkata itu adalah nyanyian roh, sebagian lain percaya itu suara Siliwangi sendiri, yang masih berpesan kepada keturunannya. Jaga tanahmu, jaga jiwamu, sebab selama kebenaran hidup dalam hati manusia, cahaya Pajajaran tak akan pernah padam. Abad berganti, kerajaan-kerajaan tumbuh dan runtuh, namun nama Prabu Siliwangi tetap hidup, menembus batas waktu dan sejarah. Tanah Pajajaran mungkin telah tertutup oleh hutan dan sungai yang berubah arah, tetapi jejak ajarannya masih mengalir dalam darah anak cucu Sunda. Dari tutur nenek tua di tepi kampung hingga nyanyian lembut para penari di bawah bulan purnama, setiap bait menyebut nama sang raja dengan penuh hormat dan cinta. Di setiap lembah, di setiap batu yang berlumut, rakyat percaya ada roh Siliwangi yang menjaga keseimbangan. Ia tak lagi bersemayam di istana megah, melainkan di dalam hati manusia yang menolak tunduk pada keserakahan. Ketika alam terguncang, ketika manusia lupa pada adat dan leluhur, angin dari Sancang berhembus kencang, pertanda Sang Maung Pajajaran menegur dunia. Karena baginya, kehormatan bumi dan manusia adalah satu kesatuan yang tak boleh tercerai. Para leluhur mengajarkan bahwa kebesaran seorang raja bukan diukur dari luas negerinya, tetapi dari sejauh mana ajarannya bertahan setelah ia tiada. Dan ajaran Siliwangi masih hidup, silih asih, silih asah, silih asuh, saling menyayangi, saling mengajarkan, saling menjaga. Nilai itu menjadi dasar kehidupan orang Sunda, warisan tak tertulis yang lebih kuat dari istana manapun yang pernah berdiri. Konon, di malam-malam tertentu,
Para petapa yang bersemedi di hutan sancang melihat cahaya lembut berpendar di antara pepohonan. Kadang, tampak sosok harimau putih berjalan perlahan di bawah sinar bulan, menatap seolah sedang mengawasi dunia. Tak ada rasa takut, hanya ketenangan. Mereka tahu, itu bukan sekadar roh. Itu adalah jiwa raja yang menolak mati, menjaga tanah Sunda dalam diam. Di pesisir selatan, para nelayan masih menaruh sesaji kecil setiap kali ombak bergemuruh, sebagai penghormatan pada cinta abadi antara Prabu Siliwangi dan Dewi Kadita. Mereka percaya, ketika laut tenang dan langit berwarna emas di ufuk barat, kedua roh itu sedang saling menatap, tersenyum dalam keabadian yang tidak membutuhkan tubuh manusia lagi. Generasi demi generasi berlalu, namun legenda itu tak pernah pudar. Anak-anak yang tumbuh mendengar kisah Siliwangi belajar bahwa keberanian sejati bukan tentang berperang, melainkan tentang melindungi rakyat, tanah, dan kehormatan. Itulah warisan terbesar sang raja. Kekuatan yang berakar dari kasih dan kebijaksanaan, bukan dari pedang dan darah. Dan hingga kini, setiap kali angin barat berembus membawa aroma hutan dan tanah basah, orang-orang Sunda akan menundukkan kepala dengan hikmat. Mereka berbisik pelan, seolah menyapa raja yang tak terlihat. Rahayu, Prabu Siliwangi, penjaga tanah kami, cahaya yang tak pernah padam.